menuntut kepada Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan Persatuan Nasional dengan membubarkan Ormas PWILS. FPI akan terjungkal oleh data dan fakta yang sebenarnya dimiliki oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Meniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, FPI, Front Pembela Islam, pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, 5 tahun yang lalu, organisasi ini telah dibubarkan secara resmi oleh 5 kementerian melalui SKB atau Surat Keputusan Bersama, di mana kalau kita lihat penjelasannya bahwa pemerintah membubarkan FPI pada tanggal 30 Desember 2020 melalui Surat Keputusan Bersama SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Alasan pembubarannya, FPI tidak memiliki izin surat keterangan terdaftar atau SKT yang merupakan persyaratan untuk menjadi ormas, dan pemerintah juga menilai FPI melakukan berbagai kegiatan yang melanggar hukum dan ketertiban umum. Nah, kemudian larangan kegiatan, pemerintah melarang seluruh kegiatan FPI termasuk penggunaan simbol dan atributnya. Tidak ada legal standing. Pemerintah memberikan penegasan bahwa FPI tidak memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Dihimbau kepada aparat dan masyarakat, pemerintah meminta aparat keamanan dan masyarakat untuk menolak setiap kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Nah, sedulur TV Al-Waha, ketika terjadi kemarin chaos di Pemalang, tiba-tiba dengan bergerak cepat, mereka FPI itu melakukan laporan kepada Polres atau Polda Jawa Tengah, dan kuasa hukumnya memberikan pernyataan resmi seperti berikut. Pak, kemudian adakah kemudian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Habib Rizik Syihab atau mungkin FPI menyikapi adanya bentrokan ini, Bang Aziz? Ya, ada. Jadi memang seperti saya sampaikan, yang pertama kami mengutuk keras ya gerombolan dari ormas-ormas yang memang telah nyata melakukan tindakan melawan hukum ya, dengan menyerang acara keagamaan tabligh akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak kurang lebih 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tabligh akbar yang di dalamnya itu banyak kaum ibu dan anak-anak. Kemudian juga penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan tersebut itu jelas merupakan sesuatu yang kami duga terencana dan sistematis, serta dapat diketahui lewat tersebarnya informasi-informasi ancaman itu di medsos. Kemudian ada surat permohonan pengerahan pasukan, ya, ada nomornya, nomor 48 garing 7 Romawi garing 2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat ya, atau udah ada mensreal mereka meminta bantuan pengerahan pasukan ya dari sesama gerombolan tersebut di sekitar Pemalang. Nah, kemudian juga untuk siap mengawal acara keagamaan tersebut, respon kami waktu itu dari pihak panitia dan juga masyarakat serta dari FPI. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada juga surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh gerombolan preman-preman tersebut ya, dengan nomor surat 00167 yang pada pokoknya memberikan instruksi yang sifatnya itu provokatif ya, memerintahkan mereka organisasinya itu untuk berkoordinasi dengan sesamanya di sana dalam rangka acara tersebut. Nah, kemudian bahwa yang keempat, penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan tersebut itu jelas ya terencana dan dilakukan secara terstruktur serta sistematis sehingga menyebabkan jatuhnya korban-korban ya. Oleh karena itu dilakukan pembelaan diri atau notwear dari pihak panitia serta dari
rekan-rekan dari FPI sebagaimana dimaksud di pasal 49 KUHP, sehingga yang dilakukan oleh teman-teman FPI dan panitia serta warga masyarakat sekitar. Yang kelima, sungguh begitu Habib Rizik tetap menghimbau para warga masyarakat menghadiri pengajian di Desa Petarukan tersebut untuk tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi ya yang dilakukan oleh pihak gerombolan preman tersebut. Terakhir, yang nomor 6, bahwa secara sistematis dan terstruktur gerombolan tersebut telah melakukan provokasi yang bermuatan rasis, fasis, diskriminatif ya, dengan berbagai upaya adu domba antar anak bangsa. Juga ini telah seringkali dilakukan oleh mereka. Kami punya buktinya gitu kan. Persekusi terhadap dai-dai, pembubaran pengajian yang memang gak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini jelas membahayakan keamanan negara, keselamatan warga. Ini jelas-jelas nyata jadi ancaman bagi persatuan nasional. Yang ketujuh, menuntut pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap pelaku penyerangan itu dan otak intelektual yang ada di baliknya. Kemudian menuntut kepada Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan Ormas PWI-LS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Pak Presiden tentunya untuk menangkap semua pihak, termasuk pelaku, pendukung, dan aktor intelektual di balik ini. Menuntut Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mencopot sesuai kewenangannya dan memberikan hukum terhadap oknum aparat yang diduga terlibat, ataupun aparat sipil, militer, polisi juga, ataupun intelijen yang ikut terlibat dan juga mendukung tindakan-tindakan jahat dari PWI-LS. Menyerukan yang ke-10 kepada segenap umat Islam, khususnya bangsa Indonesia secara umumnya, untuk bersatu menolak ya PWI-LS yang telah nyata menjadi ancaman persatuan nasional, yang mengingatkan kita dengan modus operandi yang digunakan oleh gerakan PKI tahun 1948 dan 65, di mana kerap menyerang ulama dan pengajiannya. Kemudian yang ke-11, menyuruhkan segenap kiai, ulama, habaib, serta tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan, memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat Islam dari jalan yang benar. Terakhir ke-12, menyerukan kepada seluruh pengurus FPI berserta sayap-juannya untuk waspada dan senantiasa siap siaga atas segala kemungkinan bila harus melawan gerakan Neo PKI ini demi keselamatan dan keutuhan NKRI. Demikian Mbak yang disampaikan oleh pihak FPI secara resmi. Sedulur TV Allah, dari apa yang barusan disampaikan oleh kuasa hukum dari FPI, kita dapat melihat betapa mereka telah memiliki pengalaman yang lumayan panjang ketika mereka masih eksis dengan nama Front Pembela Islam, di mana setiap hal selalu mengandalkan segera lapor ke polisi, apapun yang terjadi, segera lapor polisi dengan data-data yang mereka bikin sendiri, tidak sesuai fakta yang terjadi. Termasuk diantaranya adalah ketika terjadi chaos di Pemalang ini, sedulur TV Al-Wahab. Kuasa hukumnya langsung melaporkan ke Polda Jawa Tengah, sekaligus kemudian memberikan pernyataan resminya, di mana mereka seolah-olah menjadi korban kebrutalan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apabila kita lihat dari pernyataan si kuasa hukum ini, ya sama saja dia sebagai kuasa hukum menjadi anggota FPI yang jelas-jelas dari bahasanya yang kalau kita perhatikan itulah nada provokatif. Lah yang provokatif itu siapa? Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu hanya bertujuan untuk mediasi dengan panitia, jangan sampai Rizik itu manggung. Adapun pengajian, monggo silahkan dilaksanakan pengajiannya. PWI Laskar Sabilillah tidak anti terhadap pengajian, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh PWI Laskar Sabilillah juga berisi pengajian. Karena apa? Karena pengajian ini dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa majelis taklim adalah salah satu dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang masuk ke dalamnya akan mendapatkan pahala kebaikan. Lah, ketika orang masuk ke dalam taman surganya Allah itu, di situ dicekoki dengan berbagai macam doktrin, asah golok, asah celurit, sikat habis, bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang kotor diucapkan oleh si dai-nya itu. Apakah itu menjadi ciri surganya Allah?
Di surganya Allah itu tidak ada orang mencaci maki, tidak ada orang mengajak untuk membunuh orang lain. Masa di surganya Allah isinya asah celuritmu, asah golokmu, asah badikmu, semuanya kalau kita serang, bantai, habis, anjing, bangsat, kunyuk dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa seorang mubaleh. Itu kan bahasanya Rizik, bahasanya Bahar yang sedang memprovokasi. Lah kemudian mereka mengatakan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu memprovokasi. PWI Laskar Sabilillah, sekali lagi saya tegaskan bahwa PWLS itu hanya ingin mediasi, tidak ingin dan menolak manggungnya Bahar Smith atau Rizik Syihab, bukan membubarkan pengajian. Nah ini diputar-balikan sampai-sampai si kuasa hukum ini melalui pernyataan resmi Rizik Syihab menuntut pemerintah untuk membubarkan PWI-LS. Dengan cara itu, ketika mereka FPI itu sudah berani membawa ke ranah hukum, lihat saja nanti dalam proses hukumnya, karena ini sudah ada yang meninggal dunia dari akibat kerusuhan tersebut, itu mereka akan mendapatkan serangan dari senjata yang mereka keluarkan sendiri. Dalam arti mereka akan mendapatkan senjata makan tuan yang mereka laporkan justru akan berbalik kepada mereka sendiri. FPI akan terjungkal oleh data dan fakta yang sebenarnya dimiliki oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. FPI justru akan berhadapan dengan sebuah benteng besar yang menunjukkan fakta dan data yang sebenarnya, di mana mereka lah sesungguhnya yang provokatif, yang menyerang terlebih dahulu, yang melakukan tindak kejahatan kriminal. Sebagaimana diulas di awal video ini Studio TV Al-Wahhab. Mudah-mudahan dalam proses hukum nanti FPI benar-benar terkena senjata makan tuan yang mereka lakukan sendiri. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.